Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik hiruk-pikuk politik yang terlihat di layar televisi dan ruang parlemen, ada peristiwa-peristiwa sunyi yang tidak pernah tercatat dalam arsip negara. Sebuah undangan misterius datang kepada Presiden Indonesia, memanggilnya secara pribadi ke tempat yang selama berabad-abad diselimuti legenda, Istana Laut Selatan milik penguasa gaib yang dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Undangan itu bukan sekadar pertemuan, melainkan sebuah peringatan tentang sesuatu yang sedang bergerak diam-diam di balik kekuasaan. Sebuah rahasia lama yang mulai bangkit kembali, dan hanya satu orang yang diminta untuk mendengarnya langsung. Malam di Jakarta terasa jauh lebih tenang dari biasanya, namun ketenangan itu justru membawa tekanan yang sulit dijelaskan. Angin yang bergerak perlahan di halaman luas Istana Kepresidenan seperti membawa aroma laut yang seharusnya tidak mungkin sampai sejauh itu. Lampu-lampu taman memantulkan bayangan pohon tua yang berdiri kokoh, seakan menjadi saksi bisu bagi berbagai keputusan negara yang pernah lahir di tempat itu. Di dalam ruang kerjanya yang luas dan sunyi, Presiden Prabowo duduk sendirian di balik meja kayu besar yang telah digunakan oleh banyak pemimpin sebelum dirinya. Meja itu penuh dengan dokumen negara, laporan intelijen, serta catatan strategi yang menggambarkan betapa beratnya tanggung jawab yang berada di pundaknya. Namun malam itu, perhatian beliau justru tertuju pada sebuah benda kecil yang sama sekali tidak berkaitan dengan politik ataupun pemerintahan. Sebuah kerang laut berwarna hijau keemasan tergeletak di atas meja. Kerang itu ditemukan oleh petugas pengamanan istana di halaman belakang beberapa jam sebelumnya. Tidak ada satupun orang yang melihat bagaimana benda itu bisa berada di sana. Kamera pengawas yang biasanya merekam setiap sudut halaman tidak menunjukkan aktivitas mencurigakan sedikitpun. Seolah-olah kerang itu memang muncul begitu saja, hadir tanpa jejak, seperti pesan yang datang dari tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ketika pertama kali melihatnya, Prabowo merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Benda itu tampak sederhana, namun ada aura aneh yang membuatnya berbeda dari benda laut biasa. Permukaannya memantulkan cahaya lampu ruangan dengan kilau yang lembut, seperti permata yang telah lama tersembunyi di dasar samudera. Beberapa saat kemudian, suasana di ruangan itu berubah. Kerang tersebut perlahan terbuka dengan sendirinya, tanpa sentuhan tangan manusia. Dari dalamnya keluar selembar kain tipis berwarna hijau tua yang masih basah oleh air asin. Kain itu tampak seperti telah lama berada di dalam laut, namun huruf-huruf yang tertulis di atasnya tetap terlihat jelas dan tegas. Tulisan itu menggunakan aksara Jawa kuno. Meski jarang digunakan dalam kehidupan modern, maknanya terasa begitu jelas di dalam benak Prabowo, seolah-olah pesan tersebut memang ditujukan langsung kepadanya sejak awal. Pesan itu singkat, namun berat. Sebuah panggilan untuk datang ke pantai selatan pada malam yang sama, sendirian, tanpa pengawalan, tanpa keramaian. Tidak ada identitas pengirim yang tertulis di sana. Tidak ada penjelasan tambahan tentang alasan pertemuan tersebut. Namun bagi seseorang yang tumbuh dalam budaya Jawa dan memahami kisah-kisah lama yang hidup di tengah masyarakat, makna dari pesan itu terasa sangat jelas. Dalam tradisi yang telah diwariskan selama ratusan tahun, Laut Selatan bukan sekadar wilayah geografis. Tempat itu dipercaya sebagai kerajaan gaib yang dipimpin oleh sosok yang dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, figur misterius yang sering dikaitkan dengan perjalanan para pemimpin besar di tanah Jawa. Selama puluhan tahun hidup di dunia militer dan politik, Prabowo terbiasa berpikir rasional. Ia terbiasa menghadapi ancaman nyata, membaca strategi lawan, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta yang terukur. Namun malam itu, sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa undangan tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja. Ada perasaan aneh yang perlahan tumbuh di dalam dadanya. Bukan rasa takut, melainkan semacam kesadaran bahwa peristiwa yang sedang terjadi mungkin memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar legenda. Di luar istana, malam semakin larut. Langit Jakarta dipenuhi awan tipis yang bergerak perlahan, sementara angin yang datang dari arah selatan membawa hawa dingin yang tidak biasa. Dari jendela ruang kerjanya, Prabowo menatap jauh ke arah gelap kota yang masih dipenuhi cahaya lampu. Di balik semua dinamika politik yang terlihat di permukaan, ia tahu bahwa Indonesia sedang berada di persimpangan besar. Tekanan ekonomi global, persaingan geopolitik, serta konflik kepentingan di dalam negeri membuat situasi negara menjadi semakin rumit. Dan entah mengapa, pesan yang baru saja diterimanya terasa seolah berkaitan dengan semua itu. Beberapa menit kemudian, Prabowo berdiri dari kursinya. Ia mengambil kembali kain hijau yang keluar dari dalam kerang itu,
lalu melipatnya dengan hati-hati. Keputusan yang akan diambilnya malam ini bukanlah keputusan yang biasa dilakukan oleh seorang kepala negara. Tidak ada rapat kabinet yang membahasnya. Tidak ada laporan intelijen yang merekomendasikannya. Ini adalah keputusan yang sepenuhnya bersifat pribadi. Sekitar 1 jam kemudian, sebuah kendaraan hitam keluar dari gerbang samping istana tanpa iring-iringan yang biasanya mengawal perjalanan presiden. Hanya beberapa petugas keamanan yang mengetahui keberangkatan itu, dan bahkan mereka pun tidak mengetahui tujuan sebenarnya. Mobil itu bergerak meninggalkan Jakarta, menembus jalanan malam yang lengang menuju arah selatan. Semakin jauh perjalanan itu berlangsung, semakin terasa bahwa tujuan yang sedang dituju bukanlah tempat biasa. Angin mulai membawa aroma laut yang semakin kuat, sementara suara ombak perlahan terdengar dari kejauhan. Pantai selatan sudah tidak jauh lagi. Namun Prabowo belum mengetahui satu hal yang akan mengubah segalanya. Di balik gelapnya laut yang bergelombang malam itu, sesuatu sedang menunggu kedatangannya. Sesuatu yang telah mengamati perjalanan kekuasaan manusia selama berabad-abad. Dan malam itu, rahasia besar tentang masa depan Indonesia akhirnya akan mulai terungkap. Perjalanan menuju pantai selatan berlangsung dalam kesunyian yang panjang dan berat. Mobil hitam yang membawa Presiden Prabowo melaju membelah jalanan gelap yang perlahan meninggalkan hiruk-pikuk ibu kota. Lampu-lampu kota Jakarta semakin lama semakin mengecil di kaca spion, seakan menandai bahwa perjalanan malam itu bukan sekadar perjalanan geografis, melainkan langkah menuju sesuatu yang jauh lebih dalam dan misterius. Semakin jauh kendaraan itu melaju, suasana di luar berubah perlahan. Jalan raya yang awalnya dipenuhi kendaraan kini mulai lengang. Pepohonan besar di sepanjang jalur selatan berdiri seperti barisan penjaga yang diam, hanya ditemani suara angin malam yang berhembus lembut di antara daun-daun yang bergerak perlahan. Prabowo duduk di kursi belakang dengan tubuh tegak. Tatapannya menembus kaca depan mobil yang memantulkan garis panjang jalan yang seolah tidak berujung. Di tangannya masih tergenggam kain hijau yang sebelumnya keluar dari kerang misterius di ruang kerjanya. Kain itu kini sudah kering, namun aroma asin laut masih terasa jelas. Semakin lama ia memperhatikannya, semakin terasa bahwa kain itu bukan sekadar pesan biasa. Ada simbol-simbol kecil di sudut kain yang hampir tidak terlihat pada pandangan pertama. Pola halus yang menyerupai gelombang laut, disusun dengan cara yang tampak seperti sebuah peta kuno. Peta yang menunjuk ke satu tempat, pantai selatan Jawa. Ingatan Prabowo perlahan menelusuri masa lalu. Sejak kecil ia sudah sering mendengar kisah tentang Laut Selatan dari berbagai sumber, dari cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua hingga legenda yang hidup dalam budaya Jawa selama ratusan tahun. Dalam cerita-cerita itu, Laut Selatan bukan sekadar laut yang luas dan berbahaya. Ia adalah wilayah kekuasaan dari sosok yang dipercaya memiliki hubungan khusus dengan para pemimpin besar di tanah Jawa. Nama itu selalu disebut dengan nada penuh hormat dan misteri. Nyi Roro Kidul. Bagi sebagian orang, cerita itu hanyalah bagian dari mitologi budaya. Namun bagi banyak tokoh besar dalam sejarah Jawa, Laut Selatan sering dianggap sebagai simbol kekuatan yang lebih besar dari kekuasaan manusia. Mobil terus melaju selama berjam-jam, menembus malam yang semakin dalam. Jalan mulai menurun perlahan menuju wilayah pesisir. Udara berubah semakin lembab dan dingin. Aroma laut kini terasa semakin kuat, bercampur dengan suara angin yang mulai membawa gemuruh ombak dari kejauhan. Sekitar tengah malam, kendaraan akhirnya memasuki wilayah pantai yang hampir tidak berpenghuni. Jalan kecil yang dilalui tampak sempit dan gelap, hanya diterangi lampu mobil yang memotong kegelapan seperti pisau cahaya. Di kejauhan, garis hitam laut mulai terlihat. Ombak besar menghantam pantai dengan suara yang berat dan berulang, menciptakan gema yang menggulung di udara malam. Pantai selatan memang terkenal dengan ombaknya yang ganas, dan malam itu laut tampak jauh lebih gelap dari biasanya. Mobil berhenti di sebuah area berpasir yang kosong. Sopir yang sejak awal perjalanan hampir tidak berbicara, akhirnya menoleh perlahan ke belakang, menunggu instruksi. Namun Prabowo sudah membuka pintu sebelum pria itu sempat berkata apapun. Angin laut langsung menyambut dengan hembusan dingin yang kuat. Pasir pantai terasa kasar di bawah langkah kakinya. Di hadapannya terbentang lautan luas yang hampir tidak terlihat batasnya dalam gelap malam. Hanya kilatan putih dari ombak yang pecah di kejauhan yang sesekali terlihat di bawah cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Prabowo berdiri beberapa meter dari bibir pantai. Suasana di tempat itu terasa sangat sunyi,
Meskipun suara ombak terus bergemuruh tanpa henti. Sunyi yang aneh, seperti kesunyian yang menunggu sesuatu terjadi. Beberapa menit berlalu. Tidak ada siapapun di sana. Namun kemudian sesuatu berubah. Angin yang sebelumnya berhembus tidak beraturan tiba-tiba berhenti hampir sepenuhnya. Ombak yang tadi menghantam pantai dengan keras perlahan mulai mereda, seperti laut yang tiba-tiba menahan napasnya sendiri. Air laut mulai bergerak dengan pola yang aneh. Gelombang besar yang biasanya datang dari tengah laut kini, seolah membuka jalan di salah satu bagian pantai. Air yang sebelumnya bergejolak perlahan surut, membentuk jalur panjang menuju arah laut yang lebih dalam. Sebuah lorong air terbentuk di tengah gelombang. Fenomena itu berlangsung perlahan namun sangat jelas. Seolah-olah laut itu sendiri sedang membuka jalan bagi seseorang yang diundang untuk masuk. Prabowo menatap pemandangan itu tanpa bergerak. Naluri militernya mengatakan bahwa apa yang ia lihat mustahil dijelaskan dengan logika biasa. Namun bagian lain dalam dirinya justru merasakan ketenangan aneh, seperti seseorang yang akhirnya tiba di tempat yang memang sudah ditentukan sejak lama. Di ujung lorong air itu, cahaya samar mulai muncul dari kedalaman laut. Cahaya hijau kebiruan yang bergerak perlahan semakin terang. Dari dalam cahaya itu, bentuk sebuah bangunan mulai terlihat. Sebuah istana. Struktur besar yang tampak seperti kerajaan kuno berdiri di dasar laut, memancarkan kilau cahaya yang lembut namun kuat. Pilar-pilar tinggi yang menyerupai arsitektur kerajaan Jawa berdiri kokoh, sementara gerbang besar yang terbuat dari batu berukir perlahan terbuka. Istana Laut Selatan. Tempat yang selama ini hanya hidup dalam legenda. Dan kini berdiri nyata di hadapan seorang presiden. Namun ketika Prabowo melangkah satu langkah mendekati lorong air itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari dalam kegelapan laut, puluhan bayangan hitam tiba-tiba muncul bergerak cepat di bawah permukaan air. Bayangan itu besar. Dan mereka tidak tampak seperti penjaga biasa. Sementara dari dalam istana yang bercahaya itu, sebuah sosok mulai berjalan perlahan menuju gerbang. Sosok yang selama ratusan tahun hanya dikenal dalam cerita. Dan ketika wajahnya mulai terlihat jelas di bawah cahaya laut, Prabowo akhirnya menyadari satu hal yang membuat jantungnya berdetak lebih berat. Undangan malam ini bukan sekadar pertemuan. Ini adalah awal dari sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan dari dunia. Angin laut yang sebelumnya berhembus keras kini berubah menjadi hampir tidak terasa. Pantai selatan yang biasanya dikenal liar dan penuh gelombang ganas, mendadak seolah menahan napasnya sendiri. Lorong air yang terbentuk di hadapan Presiden Prabowo tetap terbuka, membelah laut seperti jalan yang sengaja diciptakan bagi seseorang yang diundang masuk ke wilayah yang selama berabad-abad hanya hidup dalam cerita rakyat. Cahaya hijau kebiruan dari dalam laut semakin terang, memantulkan kilau yang aneh di permukaan ombak yang perlahan bergerak. Dari kejauhan, istana yang berdiri di dasar laut tampak semakin jelas bentuknya. Pilar-pilar tinggi dengan ukiran yang menyerupai motif kerajaan Jawa kuno berdiri kokoh, sementara gerbang batu besar yang terbuka perlahan memberikan kesan bahwa tempat itu memang telah menunggu kedatangan seseorang. Prabowo berdiri diam beberapa saat di tepi pantai, memperhatikan setiap detail yang ada di hadapannya. Naluri yang selama puluhan tahun terbentuk dari kehidupan militer, membuatnya terbiasa membaca situasi dengan sangat hati-hati. Namun pemandangan yang terbentang di hadapannya malam itu tidak bisa dianalisis dengan cara yang biasa. Ini bukan operasi militer. Bukan pula situasi politik yang bisa dipahami melalui laporan intelijen. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih tua dari sistem negara modern. Beberapa detik kemudian, ia melangkah maju. Kakinya menyentuh air laut yang biasanya dingin dan liar. Namun anehnya, air di lorong itu terasa tenang dan hangat, seolah-olah benar-benar membuka jalan bagi seseorang yang telah dipanggil. Langkah demi langkah, ia bergerak memasuki lorong yang terbentuk di tengah laut. Di kedua sisi jalan air itu, gelombang laut berdiri seperti dinding raksasa yang bergetar perlahan. Air yang menjulang itu memperlihatkan bayangan makhluk-makhluk besar yang bergerak di dalamnya, menciptakan siluet gelap yang terkadang melintas cepat sebelum menghilang lagi dalam kedalaman. Setiap langkah terasa seperti menembus batas antara dunia manusia dan sesuatu yang jauh lebih luas. Semakin jauh ia berjalan, cahaya dari dasar laut semakin terang. Istana itu kini tampak sangat jelas. Bangunannya luas dan megah, menyerupai kompleks kerajaan yang dibangun dari batu karang yang memancarkan cahaya lembut. Kubah-kubah besar terlihat berdiri di beberapa bagian,
Sementara ukiran pada dindingnya memancarkan kilau seperti emas yang terendam air laut selama berabad-abad. Gerbang besar istana berdiri terbuka. Dan di sana, tepat di tengah gerbang itu, berdiri sebuah sosok perempuan. Gaunnya berwarna hijau tua yang berkilau lembut seperti permukaan laut yang tenang. Rambutnya panjang terurai, bergerak perlahan mengikuti arus air yang hampir tidak terasa. Wajahnya tampak tenang namun memiliki aura yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang telah menyaksikan perjalanan waktu jauh lebih lama dari usia manusia manapun. Sosok itu menatap lurus ke arah Prabowo yang semakin mendekat. Tatapan yang tidak terasa asing, namun juga tidak sepenuhnya dapat dipahami. Dalam legenda yang hidup di masyarakat Jawa selama ratusan tahun, sosok seperti itu sering digambarkan sebagai penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Namun yang paling mengejutkan bukanlah kehadirannya, melainkan ekspresi di wajahnya. Tidak ada kesan mengancam. Tidak ada aura kekuasaan yang menekan seperti yang sering digambarkan dalam cerita rakyat. Justru ada sesuatu yang tampak jauh lebih berat dari sekadar keagungan. Sebuah kegelisahan yang samar. Prabowo akhirnya berhenti beberapa meter dari gerbang istana. Air laut yang membentuk lorong tetap tenang di belakangnya, seolah memastikan bahwa pertemuan itu berlangsung tanpa gangguan dari dunia luar. Beberapa saat tidak ada kata yang terucap. Hanya keheningan laut yang mengelilingi mereka. Dalam momen yang terasa panjang itu, Prabowo memperhatikan sesuatu yang membuat pikirannya mulai bekerja lebih cepat. Di belakang sosok perempuan itu, di dalam kompleks istana yang bercahaya, terlihat puluhan bayangan bergerak perlahan. Bukan makhluk laut. Bukan pula penjaga gaib seperti yang sering dibayangkan dalam legenda. Bayangan itu memiliki bentuk manusia. Seolah-olah banyak orang telah berada di tempat itu sebelumnya. Beberapa bayangan tampak mengenakan pakaian yang samar-samar menyerupai busana tradisional kerajaan Jawa. Beberapa lainnya terlihat lebih modern, seperti siluet tokoh-tokoh dari zaman yang berbeda. Seakan-akan tempat itu telah menjadi saksi pertemuan para pemimpin dari berbagai masa. Tatapan Prabowo kembali tertuju pada sosok di gerbang istana. Di wajah perempuan itu, akhirnya muncul sedikit perubahan ekspresi. Bukan senyum, melainkan keseriusan yang dalam. Sebuah kesadaran bahwa pertemuan malam ini membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ritual simbolik. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa semakin berat. Lalu dari arah istana, suara lembut akhirnya terdengar. Suara itu tidak keras, namun bergema di dalam ruang laut dengan jelas, seperti ombak yang menyentuh karang dalam irama yang tenang namun kuat. Pesan yang disampaikan tidak panjang, namun setiap kata terasa membawa beban yang luar biasa. Indonesia sedang berada di ambang sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan sekadar krisis politik. Bukan pula sekadar konflik kekuasaan biasa. Ada kekuatan besar yang sedang bergerak perlahan di dalam negeri, menyusup melalui jalur kekuasaan, ekonomi, dan pengaruh global. Sebuah jaringan yang telah lama dibangun dalam bayangan, menunggu waktu yang tepat untuk mengubah arah masa depan negara. Selama ratusan tahun, Kerajaan Laut Selatan hanya menjadi pengamat. Namun kali ini, sesuatu telah berubah. Sesuatu yang bahkan membuat penjaga Laut Selatan mulai khawatir. Prabowo mendengarkan dengan wajah yang tetap tenang, tetapi pikirannya mulai memutar berbagai kemungkinan. Dalam dunia politik modern, ancaman seperti itu biasanya datang dari kekuatan geopolitik global, jaringan ekonomi besar, atau konflik elit dalam negeri. Namun cara pesan ini disampaikan membuat semuanya terasa jauh lebih kompleks. Ketika ia hendak bertanya lebih jauh, sesuatu tiba-tiba terjadi. Dari dalam istana, salah satu bayangan manusia yang berdiri di belakang perlahan melangkah maju ke arah cahaya. Sosok itu keluar dari bayangan dengan langkah tenang. Dan ketika wajahnya akhirnya terlihat jelas di bawah cahaya hijau Laut Selatan, jantung Prabowo berdetak lebih keras untuk pertama kalinya malam itu. Karena orang yang berdiri di dalam istana tersebut bukan orang asing dalam sejarah Indonesia, melainkan seorang tokoh besar yang secara resmi telah wafat puluhan tahun yang lalu. Sosok yang melangkah keluar dari bayangan istana Laut Selatan itu bergerak perlahan, namun setiap langkahnya terasa memiliki bobot sejarah yang berat. Cahaya hijau kebiruan dari dinding-dinding karang yang memancarkan sinar lembut membuat wajahnya semakin jelas terlihat. Wajah itu bukan wajah yang asing bagi rakyat Indonesia. Ia adalah wajah yang selama puluhan tahun terpampang di buku sejarah, pidato-pidato lama,
dan potret hitam putih yang tergantung di berbagai gedung pemerintahan. Sosok itu adalah Soekarno. Prabowo tidak bergerak. Ia hanya berdiri di lorong air yang membelah laut, menatap sosok yang secara resmi telah meninggalkan dunia manusia sejak puluhan tahun lalu. Namun kehadiran itu tidak terasa seperti bayangan atau ilusi. Sosok tersebut tampak nyata, berdiri dengan sikap yang sama seperti yang sering terlihat dalam dokumentasi sejarah, tegap, penuh wibawa, dan membawa aura karisma yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di belakangnya, cahaya istana laut selatan berpendar seperti memantulkan masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Atmosfer di dalam lorong air berubah semakin sunyi. Gelombang yang menjulang di kedua sisi seakan berhenti bergerak. Makhluk-makhluk laut yang bayangannya tadi terlihat melintas kini tidak lagi bergerak. Seluruh lautan terasa seperti menunggu sesuatu yang sangat penting. Sosok Soekarno berjalan hingga beberapa langkah di belakang Nyi Roro Kidul, lalu berhenti. Wajahnya terlihat tenang, namun ada sesuatu yang berbeda dari ekspresi yang biasa terlihat dalam foto-foto lama. Bukan hanya kewibawaan seorang pemimpin revolusi, melainkan juga kesadaran panjang dari seseorang yang telah melihat perjalanan sejarah dari sudut pandang yang berbeda. Prabowo menarik napas perlahan. Selama hidupnya di dunia militer dan politik, ia pernah menghadapi berbagai peristiwa yang tidak terduga. Kudeta, konflik, tekanan internasional, dan permainan kekuasaan tingkat tinggi. Namun tidak ada satupun pengalaman itu yang dapat mempersiapkannya untuk momen yang sedang ia hadapi sekarang. Pertemuan di tengah Laut Selatan, di depan sebuah istana yang selama ini hanya hidup dalam legenda, dengan sosok yang namanya menjadi bagian paling penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Namun yang paling mengejutkan bukanlah kemunculan sosok itu, melainkan fakta bahwa ekspresinya tampak serius. Bukan sebagai simbol masa lalu, melainkan seperti seseorang yang masih memiliki urusan yang belum selesai dengan masa depan. Cahaya laut bergetar lembut di sekitar mereka. Dari dalam istana, bayangan-bayangan lain masih terlihat berdiri di kejauhan. Beberapa di antaranya tampak seperti tokoh dari berbagai zaman, berdiri diam seperti saksi bisu yang mengamati pertemuan malam itu. Tempat itu terasa seperti ruang antara waktu. Tempat di mana masa lalu, masa kini, dan sesuatu yang belum terjadi saling bertemu dalam satu titik. Prabowo memperhatikan sekeliling dengan tajam. Naluri strategisnya mulai bekerja kembali, mencoba memahami situasi yang tampaknya tidak mungkin dijelaskan secara rasional. Jika apa yang dilihatnya adalah kenyataan, maka pertemuan ini jelas memiliki tujuan yang jauh lebih besar dari sekadar simbolisme budaya atau legenda spiritual. Di dalam politik, tidak ada pertemuan yang terjadi tanpa alasan. Dan jika sosok sebesar Soekarno muncul dalam pertemuan ini, maka pesan yang akan disampaikan pasti bukan pesan biasa. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu dalam keheningan. Lalu Nyi Roro Kidul melangkah sedikit ke samping, memberikan ruang bagi sosok di belakangnya untuk terlihat lebih jelas. Cahaya dari dalam istana menerangi wajah Soekarno dengan lebih terang, memperlihatkan ekspresi yang tidak hanya penuh kewibawaan, tetapi juga syarat dengan keseriusan. Tatapan matanya tertuju langsung kepada Prabowo. Tatapan yang dalam, seolah-olah menilai seseorang yang sedang memegang tanggung jawab besar atas arah sebuah bangsa. Dalam sejarah Indonesia, nama Soekarno selalu dikaitkan dengan masa-masa paling dramatis dalam perjalanan negara. Perjuangan kemerdekaan, konflik ideologi global, tekanan dari kekuatan internasional, dan berbagai keputusan yang membentuk arah politik bangsa. Namun malam itu, suasana yang menyelimuti kehadirannya terasa berbeda. Seolah-olah ia tidak datang sebagai tokoh sejarah, melainkan sebagai seseorang yang membawa peringatan. Di balik keheningan Laut Selatan, Prabowo merasakan sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya. Kata-kata yang sebelumnya disampaikan oleh Nyi Roro Kidul tentang ancaman yang sedang bergerak di dalam negeri kini terasa semakin berat maknanya. Ancaman yang tidak terlihat. Jaringan yang bergerak melalui kekuasaan, ekonomi, dan pengaruh global. Jika benar sesuatu seperti itu sedang terjadi, maka dampaknya bisa jauh lebih besar dari konflik politik biasa. Indonesia berada di tengah persimpangan geopolitik dunia. Kekuatan ekonomi global, rivalitas negara besar, serta tekanan dari berbagai kepentingan internasional selalu menjadi bagian dari realitas politik modern. Namun pesan yang disampaikan malam ini terasa seperti memperingatkan sesuatu yang bahkan lebih dalam dari itu.
Sebuah permainan kekuasaan yang mungkin telah berlangsung jauh lebih lama dari yang diketahui publik. Prabowo mengalihkan pandangannya kembali ke arah istana. Di antara bayangan-bayangan yang berdiri di sana, ia mulai menyadari sesuatu yang membuat pikirannya semakin tegang. Beberapa sosok yang terlihat samar tampak memiliki siluet yang sangat familiar. Beberapa di antaranya terlihat seperti tokoh-tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Seolah-olah tempat itu memang menjadi ruang pertemuan para pemimpin dari berbagai generasi. Tempat di mana keputusan besar tentang arah bangsa pernah dipertimbangkan dalam keheningan yang tidak diketahui dunia. Namun sebelum Prabowo sempat memproses semua itu lebih jauh, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Salah satu bayangan lain yang berdiri di dalam istana tiba-tiba bergerak cepat ke arah depan. Langkahnya lebih tergesa dibanding yang lain. Dan ketika sosok itu akhirnya keluar dari bayangan cahaya istana, wajahnya terlihat jelas. Wajah itu membuat suasana di dalam lorong air mendadak berubah tegang. Karena orang yang baru saja muncul itu bukan bagian dari masa lalu. Ia adalah tokoh yang masih hidup di dunia politik saat ini. Dan kehadirannya di dalam Istana Laut Selatan berarti satu hal yang sangat berbahaya. Ada seseorang dari lingkaran kekuasaan modern Indonesia yang diam-diam telah datang ke tempat ini jauh sebelum Prabowo malam ini. Kemunculan sosok kedua dari dalam bayangan Istana Laut Selatan membuat suasana yang sejak awal sudah terasa ganjil berubah menjadi jauh lebih tegang. Cahaya hijau kebiruan yang memancar dari dinding karang istana memperjelas siluet tubuh orang itu saat ia melangkah perlahan ke depan. Berbeda dengan sosok Soekarno yang berdiri dengan ketenangan seorang tokoh sejarah, langkah orang ini terasa lebih cepat, lebih gelisah, seolah ada sesuatu yang sedang ia kejar atau justru ia takutkan. Ketika wajahnya akhirnya terlihat jelas di bawah cahaya laut yang berpendar lembut, Prabowo langsung mengenalinya. Ia adalah Joko Widodo. Sejenak waktu seperti berhenti bergerak. Prabowo berdiri di tengah lorong air yang membelah Laut Selatan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di hadapannya berdiri dua sosok yang berasal dari dua masa yang sangat berbeda. Satu adalah tokoh revolusi yang menjadi simbol lahirnya bangsa Indonesia. Yang lain adalah pemimpin modern yang memimpin negara di tengah era globalisasi dan persaingan geopolitik dunia. Dan kini mereka berdiri di dalam Istana Laut Selatan, di tempat yang selama ini hanya hidup dalam legenda. Tatapan Prabowo beralih perlahan antara kedua sosok tersebut. Keheningan yang menyelimuti tempat itu terasa semakin berat. Ombak yang menjulang di sisi lorong air tetap diam seperti dinding besar yang menahan seluruh laut, agar tidak mengganggu pertemuan yang sedang berlangsung. Sementara itu, wajah Joko Widodo terlihat berbeda dari biasanya. Tidak ada senyum khas yang sering muncul dalam berbagai kesempatan resmi. Yang terlihat hanyalah ekspresi serius, bahkan sedikit lelah, seperti seseorang yang telah memikul beban yang terlalu berat untuk disampaikan kepada publik. Keheningan panjang terjadi di antara mereka. Dalam situasi politik biasa, pertemuan antara seorang presiden dan mantan presiden adalah hal yang wajar. Namun tempat ini jelas bukan ruang pertemuan biasa. Tidak ada kamera, tidak ada ajudan, tidak ada catatan protokol kenegaraan. Hanya Laut Selatan yang luas, istana misterius di kedalaman, dan sosok penguasa laut yang berdiri tenang mengamati semuanya. Prabowo mulai memahami bahwa pertemuan malam ini bukan sekadar undangan pribadi. Ini adalah titik pertemuan dari beberapa lapisan sejarah yang berbeda. Masa lalu, masa kini, dan sesuatu yang sedang bergerak menuju masa depan. Di dalam istana, bayangan-bayangan lain masih berdiri diam. Beberapa terlihat seperti tokoh dari masa kerajaan, beberapa seperti pemimpin dari masa yang lebih modern. Mereka tidak bergerak, hanya mengamati, seperti saksi yang sudah lama mengetahui rahasia yang belum disampaikan kepada dunia. Prabowo memperhatikan wajah Joko Widodo dengan tajam. Ada sesuatu dalam ekspresi mantan presiden itu yang membuatnya menyadari bahwa kehadiran pria tersebut di tempat ini bukan kebetulan. Ia tampak seperti seseorang yang sudah pernah berada di sini sebelumnya. Seseorang yang telah mengetahui rahasia yang sama. Dan pemahaman itu perlahan membuka satu kemungkinan yang jauh lebih besar. Selama ini, hubungan antara Laut Selatan dan para pemimpin Jawa sering dianggap hanya bagian dari tradisi simbolik. Namun jika kenyataannya beberapa pemimpin negara memang pernah datang ke tempat ini secara diam-diam, maka ada kemungkinan bahwa sebagian keputusan besar dalam sejarah Indonesia pernah dipengaruhi oleh pertemuan yang tidak pernah diketahui publik. Pemikiran itu membuat suasana semakin berat. Angin laut yang sebelumnya berhenti mulai bergerak lagi perlahan,
menciptakan riak kecil di permukaan air lorong yang memanjang hingga ke gerbang istana. Prabowo memandang kembali ke arah sosok yang sejak awal berdiri di gerbang. Nyi Roro Kidul tetap tenang, tetapi tatapannya menunjukkan bahwa momen yang sedang terjadi adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertemuan tiga tokoh. Seolah-olah pertemuan ini adalah bagian dari mekanisme lama yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Di balik semuanya, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Jika Joko Widodo sudah pernah berada di tempat ini sebelumnya, mengapa ia tidak pernah mengatakan apapun? Mengapa rahasia ini disimpan begitu rapat? Beberapa detik kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di dalam istana, cahaya hijau yang sebelumnya lembut tiba-tiba bergetar lebih kuat. Pilar-pilar batu karang memantulkan kilau yang semakin terang, sementara air laut di sekitar mereka mulai bergerak perlahan dengan pola yang tidak biasa. Seolah-olah seluruh kerajaan laut itu sedang merespon sesuatu yang baru saja berubah. Dari kejauhan, suara yang dalam mulai terdengar dari arah kedalaman laut. Bukan suara ombak. Bukan pula suara makhluk laut biasa. Suara itu terdengar seperti gemuruh yang sangat jauh, namun cukup kuat untuk membuat seluruh air di lorong itu bergetar. Ekspresi di wajah Nyi Roro Kidul berubah untuk pertama kalinya malam itu. Bukan lagi sekadar keseriusan, melainkan kekhawatiran. Tatapan matanya beralih dari Prabowo ke arah laut yang gelap di kejauhan, seolah ia sedang merasakan sesuatu yang bergerak dari kedalaman yang sangat jauh. Prabowo mengikuti arah pandangan itu. Di batas gelap samudra, sesuatu mulai terlihat. Awalnya hanya bayangan besar yang bergerak perlahan di kedalaman laut. Namun semakin lama bentuk itu semakin jelas. Ukurannya sangat besar. Jauh lebih besar dari kapal apapun yang pernah melintasi Laut Selatan. Dan bentuknya tidak menyerupai makhluk laut biasa. Bayangan itu bergerak semakin dekat. Air di sekitar lorong mulai bergetar semakin kuat, membuat dinding gelombang di kedua sisi mulai bergoyang perlahan. Suasana yang sebelumnya sunyi kini berubah menjadi penuh tekanan. Lalu dari arah bayangan besar itu, cahaya merah samar mulai muncul dari kedalaman laut. Cahaya yang berdenyut perlahan, seperti jantung sesuatu yang sedang bangun dari tidur panjangnya. Dan pada saat itulah Prabowo akhirnya menyadari satu hal yang membuat situasi ini jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Pertemuan malam ini bukan hanya tentang menyampaikan pesan. Mereka datang terlalu terlambat. Karena sesuatu yang selama ini disembunyikan di dasar Laut Selatan, ternyata sudah mulai bangkit. Getaran di dalam air semakin terasa kuat. Dinding ombak yang sebelumnya berdiri seperti tembok raksasa di kedua sisi lorong laut mulai bergoyang perlahan, menciptakan suara gemuruh yang menggema di ruang kosong antara pantai dan istana Laut Selatan. Cahaya merah yang muncul dari kedalaman samudra semakin terang, memantul di permukaan air seperti denyut nadi raksasa yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Prabowo berdiri diam di tengah lorong air itu, menatap ke arah gelap samudra dengan kesadaran yang semakin tajam bahwa pertemuan malam ini bukan sekadar peringatan spiritual atau simbol budaya. Ada sesuatu yang jauh lebih nyata sedang terjadi di balik fenomena yang mereka saksikan. Di sampingnya, sosok Joko Widodo terlihat menatap ke arah laut dengan ekspresi yang tidak lagi bisa menyembunyikan kekhawatiran. Wajahnya tampak tegang, seolah ia telah lama mengetahui bahwa momen seperti ini suatu hari akan datang. Beberapa langkah di belakang, sosok Soekarno berdiri dengan sikap yang tetap tegap. Namun bahkan dalam ketenangan itu, aura yang terpancar darinya tidak lagi sekadar kewibawaan seorang pemimpin revolusi. Ada keseriusan yang dalam, seperti seseorang yang menyaksikan sejarah lama yang kini kembali terulang dalam bentuk yang berbeda. Sementara itu, di gerbang Istana Laut Selatan, Nyi Roro Kidul berdiri menghadap ke arah samudra. Rambut panjangnya bergerak perlahan mengikuti arus air yang mulai bergolak, sementara cahaya hijau dari istana memantulkan kilau aneh di sekelilingnya. Tempat itu tidak lagi terasa seperti ruang pertemuan. Ia berubah menjadi titik peringatan. Gemuruh dari kedalaman laut semakin keras. Bayangan besar yang sebelumnya hanya terlihat samar kini mulai mendekat. Bentuknya sangat besar dan bergerak perlahan di bawah permukaan air yang gelap. Namun semakin jelas bentuknya, semakin terasa bahwa itu bukan makhluk hidup. Ia adalah struktur. Sebuah benda raksasa yang tampak seperti kompleks bangunan atau mesin kuno yang tertanam di dasar laut selama waktu yang sangat lama. Permukaannya dipenuhi ukiran dan simbol yang memancarkan cahaya merah berdenyut, seolah-olah energi di dalamnya baru saja diaktifkan kembali.
Prabowo memperhatikan dengan fokus yang tajam. Sebagai seseorang yang terbiasa membaca strategi dan ancaman, pikirannya langsung bekerja cepat. Benda sebesar itu tidak mungkin muncul begitu saja tanpa sebab. Jika benar sesuatu seperti itu berada di dasar Laut Selatan selama ini, maka kemungkinan besar ada kekuatan lain yang terlibat. Dan jika cahaya merah itu baru saja aktif, berarti seseorang telah memicu sesuatu. Perasaan itu semakin kuat ketika ia mengingat kembali kata-kata yang disampaikan sebelumnya tentang jaringan kekuasaan yang bergerak diam-diam di dalam negeri. Ancaman yang tidak terlihat. Ancaman yang tidak selalu datang dalam bentuk perang terbuka. Cahaya merah dari struktur raksasa itu tiba-tiba berdenyut lebih kuat. Gelombang energi yang tidak terlihat menyebar melalui air, membuat seluruh lorong laut bergetar hebat. Beberapa pilar karang di istana memantulkan cahaya yang semakin terang, seolah kerajaan Laut Selatan sedang merespon sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertemuan malam itu. Di tengah getaran itu, sesuatu mulai terlihat di bagian atas struktur tersebut. Sebuah simbol besar yang perlahan menyala. Simbol itu tampak seperti lambang kuno yang tidak sepenuhnya asing. Pola lingkaran dengan garis-garis yang mengarah ke pusat, menyerupai desain yang sering muncul dalam berbagai dokumen rahasia dan arsip lama tentang proyek-proyek teknologi yang tidak pernah diumumkan kepada publik. Prabowo merasakan pikirannya seperti menyatukan potongan-potongan puzzle yang selama ini tersebar. Jika struktur itu adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia di masa lalu, maka kemungkinan besar ia adalah bagian dari proyek rahasia yang sangat besar. Proyek yang mungkin pernah dimulai pada masa awal kemerdekaan, atau bahkan lebih lama dari itu. Sebuah teknologi yang tidak pernah selesai. Atau mungkin sengaja disembunyikan. Namun sebelum ia sempat menyimpulkan lebih jauh, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Cahaya merah dari simbol itu tiba-tiba berubah arah. Bukan lagi mengarah ke laut, melainkan menyorot langsung ke arah daratan. Ke arah Pulau Jawa. Ke arah Indonesia. Momen itu membuat suasana menjadi jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Karena jika struktur itu benar-benar aktif kembali, maka energi yang dipancarkannya tidak hanya akan mempengaruhi Laut Selatan. Ia bisa menjangkau seluruh wilayah. Sebuah kekuatan yang selama ini tertidur di kedalaman laut kini tampaknya sedang bersiap untuk bangun sepenuhnya. Dan pada saat itulah Prabowo akhirnya memahami mengapa pertemuan ini harus terjadi. Namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, dari dalam struktur raksasa itu tiba-tiba muncul kilatan cahaya yang sangat terang. Cahaya merah yang langsung menembus air laut seperti ledakan energi. Seluruh lorong air bergetar hebat. Gelombang besar mulai runtuh dari kedua sisi. Dan pada saat yang sama, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mesin kuno mulai bergerak di dalam struktur itu. Sesuatu yang selama ini tertidur di kedalaman Laut Selatan, akhirnya mulai bangkit. Itulah kisah misterius yang dipercaya terjadi di balik layar kekuasaan yang tidak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Sebuah cerita tentang pertemuan rahasia di Laut Selatan, tentang pesan dari masa lalu, dan tentang peringatan yang mungkin berkaitan dengan masa depan bangsa. Apakah semua ini hanya legenda yang berkembang dari generasi ke generasi? Atau memang ada rahasia besar yang selama ini disimpan rapat oleh para pemimpin negeri? Sejarah seringkali hanya menuliskan apa yang terlihat di permukaan. Namun di balik setiap keputusan besar, selalu ada cerita lain yang tidak diketahui banyak orang. Jika kalian menyukai cerita misteri politik dan kisah sejarah penuh rahasia seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa ikut menyimak cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya.